Ketika cinta diuji oleh godaan dunia, seorang ustadz harus memilih antara mempertahankan prinsipnya atau mengejar kebahagiaan duniawi bersama wanita yang dicintainya. Namun, di tengah kehancuran rumah tangganya, ia justru menemukan makna sejati dari kesederhanaan, pengorbanan, dan cahaya iman yang tak pernah padam. Namaku Ustadz Ahmad. Aku lahir dan besar di sebuah desa kecil bernama Cempaka, tempat di mana setiap pagi matahari terbit dengan lembut menyentuh pucuk-pucuk sawah yang hijau. Udara di sini segar, damai, dan tak pernah tercemar oleh hiruk-pikuk kota. Sejak kecil, aku sudah akrab dengan agama. Ayahku adalah seorang guru ngaji yang sangat dihormati di desa, sementara ibuku adalah wanita syalihah yang selalu mengajarkan nilai-nilai kebaikan melalui tindakannya. Aku menghabiskan masa kecilku dengan belajar membaca Al-Quran di surau kecil milik keluarga kami. Ketika orang lain bermain layangan atau sepak bola, aku lebih suka duduk bersila di atas tikar pandan, membolak-balik halaman kitab kuning, dan mendengarkan ceramah-ceramah singkat ayah tentang pentingnya ilmu agama. Mungkin itulah yang membuatku tumbuh menjadi sosok yang cenderung pendiam, introvert, tapi memiliki ketertarikan mendalam pada dunia dakwah. Setelah lulus dari pesantren, aku memutuskan untuk kembali ke desaku. Banyak teman-temanku yang memilih merantau ke kota besar untuk mencari pekerjaan dengan gaji tinggi. Tapi buatku, kebahagiaan tidak selalu diukur dari jumlah angka di rekening bank. Aku lebih tertarik untuk mengabdikan diriku kepada masyarakat desa, mengajarkan mereka tentang nilai-nilai Islam, memberikan bimbingan rohani, dan membangun keterikatan spiritual antara manusia dengan Sang Pencipta. Hidupku sederhana, tapi penuh makna. Setiap hari, aku bangun sebelum subuh, menunaikan salat tahajud, lalu berjalan kaki menuju masjid kecil di ujung desa untuk memimpin salat berjamaah. Setelah itu, aku mengajar anak-anak di madrasah, memberikan kajian rutin setiap malam Jumat, serta membantu warga desa yang sedang menghadapi masalah keluarga atau finansial. Meskipun penghasilanku pas-pasan, aku selalu merasa cukup karena Allah telah memberiku rasa syukur dan hati yang tenang. Namun, hidup ini tidak hanya soal keyakinan dan ketenangan batin. Ada kalanya kita harus menghadapi tantangan yang datang dari arah yang tak terduga. Salah satu momen penting dalam hidupku adalah ketika aku bertemu dengan Sari. Kisahku dengan Sari dimulai pada tahun 2009, saat aku baru saja genap berusia 28 tahun. Saat itu, aku sedang mengisi ceramah di sebuah acara pengajian di rumah seorang tetua desa bernama Pak Karman. Acara tersebut dihadiri oleh banyak ibu-ibu dan remaja putri dari desa sekitar. Di tengah-tengah kerumunan, aku pertama kali melihat Sari. Ia duduk di barisan depan, mengenakan jilbab biru muda yang senada dengan gaun sederhananya. Matanya tampak begitu fokus mendengarkan ceramahku, seolah ia benar-benar menyerap setiap kata yang keluar dari mulutku. Saat itu, aku belum terlalu memperhatikannya. Bagiku, semua hadirin sama saja, mereka adalah audiens yang haus akan ilmu agama. Namun, setelah acara selesai, ia mendekatiku dengan langkah yang penuh percaya diri. "Ustadz Ahmad," katanya dengan senyum manis, "terima kasih atas ceramahnya. Saya ingin bertanya, bagaimana cara menjaga hati agar selalu bersyukur meski keadaan sulit?" Pertanyaannya langsung menyentuh hatiku. Dari nada bicaranya, aku bisa merasakan bahwa ia adalah seseorang yang haus akan jawaban-jawaban mendalam tentang kehidupan. Aku pun menjelaskan panjang lebar tentang pentingnya bersabar, bersyukur, dan selalu mengingat Allah dalam setiap keadaan. Selama penjelasanku, ia mendengarkan dengan penuh perhatian, sesekali mengangguk, dan bahkan mencatat beberapa poin penting di buku kecilnya. Sejak hari itu, Sari mulai sering datang ke pengajian-pengajian yang kuisi. Kadang-kadang, ia juga mengirimkan pesan singkat untuk bertanya tentang topik-topik tertentu yang ingin ia pelajari lebih dalam. Lama-kelamaan, hubungan kami semakin dekat. Kami sering berdiskusi tentang berbagai hal, mulai dari agama hingga kehidupan sehari-hari. Meskipun demikian, aku tidak pernah berpikir untuk menjalin hubungan lebih serius dengannya. Bagiku, Sari hanyalah salah satu murid yang haus ilmu. Namun, takdir berkata lain. Suatu hari, Pak Karman, sang tuan rumah acara pengajian pertama kami, mengundangku ke rumahnya untuk berbincang santai. Di sana, ia mengungkapkan niatnya untuk menjodohkanku dengan Sari. "Ahmad, kamu sudah cukup dewasa untuk menikah," katanya dengan nada bijaksana.
Dan menurutku, Sari adalah gadis yang cocok untukmu. Dia cerdas, rajin beribadah, dan keluarganya juga baik. Aku terkejut mendengarnya. Aku tidak pernah memikirkan pernikahan sebagai prioritas utama dalam hidupku. Namun, setelah berpikir panjang, aku merasa bahwa mungkin inilah saatnya untuk memulai babak baru dalam hidup. Lagi pula, Sari adalah gadis yang baik, dan aku yakin kami bisa saling melengkapi. Setelah beberapa bulan berkenalan lebih dekat, aku dan Sari akhirnya memutuskan untuk menjalin hubungan secara resmi. Namun, kami memilih untuk menjaga batas-batas syariat. Kami tidak pernah bertemu tanpa ada mahram, dan komunikasi kami lebih banyak dilakukan melalui telepon atau pesan singkat. Topik pembicaraan kami pun sebagian besar berkisar pada hal-hal positif, seperti agama, cita-cita, dan harapan untuk masa depan. Di awal hubungan kami, aku merasa bahwa Sari adalah pasangan yang sempurna. Ia begitu mendukung visi hidupku sebagai seorang ustadz. Ia sering berkata, "Aku bangga padamu, Ustadz. Kamu sudah banyak membantu orang-orang di desa ini. Aku ingin belajar lebih banyak darimu." Namun, ada satu hal yang mulai menggangguku seiring berjalannya waktu. Sari seringkali mengungkapkan keinginannya untuk memiliki kehidupan yang lebih baik, terutama dalam hal materi. "Ustadz, apakah kita bisa membeli rumah yang lebih besar nanti?" tanyanya suatu hari. "Atau mobil? Aku ingin sekali bisa pergi ke kota tanpa harus naik angkutan umum." Pertanyaan-pertanyaan seperti itu membuatku sedikit bingung. Aku mencoba menjelaskan bahwa kebahagiaan tidak bergantung pada barang-barang duniawi. "Sari, selama kita bisa bersama dan menjalani hidup dengan sederhana, itu sudah cukup," kataku. "Allah tidak melihat seberapa besar rumah kita, tapi seberapa besar iman kita." Ia tersenyum tipis, tapi aku bisa melihat ada rasa kecewa di matanya. "Aku tahu, Ustadz, tapi apa salahnya punya sedikit lebih banyak? Bukankah itu juga bisa membuat hidup lebih nyaman?" Aku tidak bisa membantah logikanya. Memang benar, kehidupan yang lebih nyaman bisa membuat beban mental berkurang. Namun, aku khawatir bahwa obsesi terhadap materi akan membuat Sari lupa akan nilai-nilai spiritual yang selama ini kuperjuangkan. Akhirnya, setelah 6 bulan menjalin hubungan, kami memutuskan untuk menikah. Pernikahan kami digelar dengan sederhana di masjid desa. Hanya dihadiri oleh keluarga dekat dan tetangga. Meskipun tidak ada kemewahan, suasana hari itu dipenuhi dengan kehangatan dan doa-doa yang tulus. Ketika aku melihat Sari berjalan menuju pelaminan mengenakan gaun pengantin sederhana, hatiku dipenuhi dengan rasa syukur. Aku berjanji pada diriku sendiri untuk menjadi suami yang baik, yang bisa membimbingnya menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Namun, di balik senyum manisnya, aku mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang mengganjal. Sari tampak bahagia, tapi ada kilatan kekecewaan di matanya ketika ia melihat dekorasi pernikahan yang sederhana dan tamu undangan yang tidak terlalu banyak. "Apakah ini cukup, Ustadz?" katanya pelan setelah acara selesai. Aku tersenyum, mencoba menenangkannya. "Yang penting adalah niat kita, Sari. Semoga Allah memberkahi pernikahan kita." Ia mengangguk, tapi aku bisa merasakan bahwa hatinya belum sepenuhnya puas. Mungkin, ini adalah awal dari ujian yang harus kami hadapi bersama. Dalam minggu-minggu pertama pernikahan, aku dan Sari mulai menyesuaikan diri dengan kehidupan baru. Kami tinggal di rumah sederhana yang disediakan oleh keluargaku. Setiap pagi, aku bangun untuk menunaikan salat subuh, lalu pergi ke masjid untuk mengajar anak-anak. Sementara itu, Sari mengurus rumah tangga dan sesekali membantu ibuku di dapur. Namun, meskipun kehidupan kami tampak harmonis di permukaan, ada gesekan-gesekan kecil yang mulai muncul. Sari seringkali mengeluh tentang kondisi rumah yang kurang nyaman, pakaian yang tidak cukup modis, atau penghasilanku yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Aku mencoba sabar, tapi kadang-kadang aku merasa frustrasi karena nasihat-nasihatku tentang kesederhanaan tidak pernah benar-benar sampai ke hatinya. Suatu hari, saat aku pulang dari mengajar, aku mendapati Sari sedang duduk di ruang tamu dengan wajah murung. "Ada apa, sayang?" tanyaku lembut. Ia menatapku dengan mata berkaca-kaca. "Aku hanya merasa lelah, Ustadz. Apakah kita akan seperti ini terus? Hidup begini begitu saja?" Aku menghela napas panjang.
Inilah awal dari tantangan yang harus kami hadapi. Akankah kami bisa melewati ujian ini bersama-sama? Ataukah perbedaan pandangan kami tentang kebahagiaan akan memisahkan kami? Hidup pernikahan memang penuh liku. Di awal-awal, semuanya terasa begitu indah. Ada rasa baru yang menyelimuti setiap hari, rasa cinta, kehangatan, dan harapan akan masa depan. Namun, seiring berjalannya waktu, realitas mulai menampakkan wujudnya. Dan itulah yang terjadi dalam kehidupanku bersama Sari. Setelah beberapa bulan tinggal bersama, aku mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang mengganggu keseimbangan rumah tangga kami. Bukan masalah besar yang tiba-tiba datang seperti badai, melainkan gelombang-gelombang kecil yang terus menerjang tanpa henti. Gelombang itu berasal dari pandangan hidup kami yang berbeda. Aku yang meyakini bahwa kebahagiaan sejati hanya bisa ditemukan dalam ketenangan hati dan kesederhanaan, sementara Sari lebih tertarik pada kemewahan dunia yang menurutnya bisa membawa kebahagiaan. Pagi-pagi sekali, aku selalu bangun untuk salat subuh di masjid. Setelah itu, aku mengajar anak-anak di madrasah atau memberikan kajian singkat kepada para jamaah. Kehidupanku sangat rutin, tapi itu adalah bagian dari panggilan jiwa yang membuatku merasa tenang. Ketika aku pulang ke rumah, aku berharap bisa menemukan kedamaian lain di sana, kedamaian yang hanya bisa diberikan oleh keluarga. Namun, suasana rumah seringkali tidak sesuai dengan harapanku. Sari biasanya sudah bangun lebih awal, tetapi alih-alih membantu menyiapkan sarapan atau membersihkan rumah, ia lebih sering duduk di depan cermin, mencoba berbagai gaya rambut atau make-up. Aku tidak pernah mempermasalahkan hal itu, setiap orang memiliki cara sendiri untuk merawat diri. Namun, aku mulai merasakan ada sesuatu yang salah ketika ia mulai mengeluh tentang penampilannya. "Ustadz," katanya suatu pagi saat aku sedang minum teh hangat di ruang makan, "aku bosan dengan baju-baju ini. Semuanya terlihat usang. Apakah kita tidak bisa membeli yang baru?" Aku meletakkan cangkir tehku dan menatapnya lembut. "Sari, baju-baju itu masih layak dipakai. Lagi pula, bukankah Allah lebih senang melihat kita bersyukur atas apa yang kita miliki daripada selalu ingin yang lebih baik?" Ia menghela napas panjang, lalu berkata pelan, "Aku tahu kamu benar, Ustadz. Tapi kadang-kadang, aku merasa kurang percaya diri. Lihatlah tetangga kita, Bu Rina. Dia selalu tampil cantik dan fashionable. Bahkan suaminya juga punya mobil." Aku tersenyum tipis, mencoba menenangkan hatiku sendiri. "Sari, kita tidak boleh membandingkan diri kita dengan orang lain. Setiap keluarga memiliki jalannya masing-masing. Yang penting adalah kita menjalani hidup dengan ikhlas dan bersyukur." Ia hanya mengangguk, tapi aku bisa melihat ada rasa ketidakpuasan di matanya. Sekilas, perkataannya tampak biasa saja, mungkin hanya ungkapan kekecewaan kecil karena tidak bisa membeli barang-barang baru. Namun, aku mulai khawatir bahwa sikapnya ini adalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Selain soal materi, ada satu hal lain yang mulai mengganggu hubungan kami, ekspektasi Sari tentang kehidupan sosial. Ia seringkali merasa malu ketika harus menghadiri acara-acara keluarga atau pertemuan warga desa. "Kenapa kita tidak bisa tampil seperti mereka?" katanya suatu hari setelah pulang dari sebuah undangan pernikahan. "Suamiku seorang ustadz, tapi kenapa kita tidak bisa memiliki kehidupan yang lebih baik?" Aku mencoba menjelaskan bahwa sebagai seorang ustadz, tugasku adalah membimbing orang lain menuju kebaikan, bukan untuk menjadi kaya atau bergaya hidup mewah. Namun, kata-kataku seringkali tidak sampai ke hatinya. Ia hanya mendengarkan dengan setengah hati, lalu mengalihkan pembicaraan ke topik lain yang sering berputar di sekitar materi. Ada kalanya aku merasa frustrasi. Aku mencintai Sari, tapi aku juga tidak bisa meninggalkan prinsip-prinsip yang selama ini kuperjuangkan. Bagiku, kesederhanaan adalah bentuk pengabdian kepada Allah. Namun, bagi Sari, kesederhanaan adalah batas yang menghalangi impian-impian besarnya. Masalah finansial adalah salah satu pemicu utama konflik dalam rumah tangga kami. Sebagai seorang ustadz, penghasilanku memang tidak besar. Aku mendapatkan sedikit honor dari mengajar di madrasah dan memberikan kajian di masjid, serta sumbangan sukarela dari jamaah yang hadir di pengajian. Jumlahnya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, tapi jauh dari cukup untuk membeli barang-barang mewah atau memenuhi keinginan Sari. Suatu hari, Sari meminta izin untuk membeli perhiasan emas.
Aku hanya ingin punya satu kalung kecil, Ustadz, katanya dengan nada memelas. Semua teman-temanku punya. Aku merasa aneh kalau tidak punya. Aku mencoba menenangkannya. Sayang, kita bisa menabung dulu. Kalau nanti ada uang lebih, insya Allah kita beli. Tapi jawabanku tidak membuatnya puas. Menabung? Sampai kapan? Kamu tahu sendiri, gaji kita tidak cukup untuk hal-hal seperti itu. Perdebatan kecil seperti ini sering terjadi. Aku mencoba sabar, tapi kadang-kadang aku merasa lelah. Aku tidak tahu bagaimana caranya membuatnya bahagia tanpa harus melanggar prinsip-prinsip yang kupercayai. Salah satu momen yang paling mengguncang hubungan kami adalah ketika Sari mulai berkenalan dengan seorang wanita bernama Mira. Mira adalah istri seorang pengusaha kaya dari kota besar yang sering berkunjung ke desa untuk urusan bisnis. Ia tinggal di sebuah villa mewah di pinggiran desa, dan seringkali mengundang tetangga-tetangga untuk makan siang atau minum teh sore. Awalnya, Sari hanya ikut-ikut dalam acara-acara tersebut karena ingin bersosialisasi. Namun, lama-kelamaan, ia mulai terpengaruh oleh gaya hidup Mira. Mira seringkali memamerkan barang-barang mewahnya, tas branded, sepatu mahal, bahkan mobil sport yang ia parkir di depan villa. Setiap kali Sari pulang dari bertemu Mira, ia selalu membicarakan betapa enaknya hidup orang-orang kaya. Lihatlah Mira, Ustadz, katanya suatu hari dengan nada iri. Suaminya begitu perhatian. Dia selalu membelikan apapun yang dia inginkan. Kenapa kita tidak bisa seperti itu? Aku mencoba menjelaskan bahwa kebahagiaan tidak hanya bergantung pada materi. Sari, kebahagiaan sejati datang dari hati yang bersyukur. Mira mungkin punya semua barang mewah itu, tapi apakah dia benar-benar bahagia? Ia terdiam sejenak, lalu berkata pelan, "Aku tidak tahu, Ustadz. Tapi aku hanya ingin merasakan seperti apa rasanya hidup seperti mereka." Komentarnya itu membuatku merasa cemas. Aku mulai menyadari bahwa Sari tidak hanya iri pada gaya hidup orang lain, tapi juga mulai kehilangan arah. Ia semakin jauh dari nilai-nilai yang selama ini kuperjuangkan. Konflik antara kami semakin memuncak ketika Sari mulai jarang menghabiskan waktu di rumah. Ia sering pergi ke villa Mira dengan alasan ingin belajar memasak atau membuat kue. Awalnya, aku tidak curiga, namun, lama-kelamaan, aku mulai merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Ia pulang larut malam, dengan wajah yang tampak lelah tapi juga berbinar. Suatu hari, aku memutuskan untuk mengonfrontasinya. "Sari, akhir-akhir ini kamu sering pergi. Ada apa sebenarnya?" tanyaku dengan nada hati-hati. Ia tampak terkejut, lalu menjawab cepat, "Aku hanya belajar memasak, Ustadz. Bukankah itu baik?" Aku menggeleng pelan. Aku tidak yakin itu hanya soal memasak. "Kamu berubah, Sari. Kamu tidak lagi seperti dulu." Ia menundukkan kepala, lalu berkata dengan suara bergetar, "Mungkin aku memang berubah. Aku hanya ingin merasakan sesuatu yang berbeda. Hidup ini terlalu monoton, Ustadz." Jawabannya membuat hatiku hancur. Aku mencoba bertanya lebih lanjut, tapi ia hanya diam dan menangis. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Pikiranku dipenuhi oleh pertanyaan-pertanyaan. Apakah aku gagal menjadi suami yang baik? Apakah aku terlalu keras padanya? Ataukah ini semua adalah takdir yang harus kami hadapi? Di tengah-tengah kegelisahanku, aku mulai mencari solusi. Aku mencoba berbicara dengan ayahku, yang telah banyak berpengalaman dalam kehidupan rumah tangga. Aku juga mencari nasihat dari teman-teman sejawatku di masjid. Namun, setiap kali aku mendapatkan saran, aku merasa semakin bingung. Haruskah aku menyerah pada keinginannya demi kebahagiaannya? Ataukah aku harus tetap teguh pada prinsipku meskipun itu berarti kehilangan cintanya? Sementara itu, Sari semakin terjerat dalam dunia yang jauh dari nilai-nilai yang kubawa. Ia mulai berkenalan dengan orang-orang baru, termasuk Anton, seorang pengusaha kaya yang sering datang ke villa Mira. Hubungan mereka tampak semakin dekat, dan aku mulai merasakan ada bahaya yang mengintai di balik senyum manisnya. Akankah aku bisa menyelamatkan rumah tanggaku? Ataukah ini adalah akhir dari perjalanan cinta kami? Setelah beberapa bulan berlalu, aku mulai menyadari bahwa hubunganku dengan Sari semakin terkikis. Kami tidak lagi memiliki kedekatan seperti dulu. Setiap kali aku mencoba berbicara dengannya,
Ia tampak enggan dan lebih memilih mengalihkan pembicaraan ke topik-topik yang tidak penting. Ada jarak yang tak terlihat namun nyata di antara kami, jarak yang diciptakan oleh obsesinya terhadap materi dan gaya hidup mewah. Namun, yang paling mengkhawatirkan adalah perubahan sikapnya. Ia bukan lagi wanita sederhana yang dulu aku nikahi. Kini, ia lebih sering tampil dengan pakaian mahal, wewangian yang kuat, dan aksesori-aksesori yang menurutku tidak sesuai dengan gaya hidup kami. Setiap kali aku bertanya dari mana ia mendapatkan barang-barang itu, ia hanya menjawab singkat, "Dari teman." Aku tahu ada sesuatu yang salah, tapi aku tidak bisa membuktikan apapun. Aku mencoba untuk tetap tenang, berharap ini hanya fase sementara. Namun, dalam hatiku, aku merasa bahwa rumah tangga kami sedang berada di ambang kehancuran. Awalnya, aku berpikir bahwa perubahan sikap Sari hanya disebabkan oleh kebosanan atau rasa iri terhadap orang lain. Tapi lama-kelamaan, aku mulai menyadari bahwa masalahnya jauh lebih dalam. Ia tidak hanya ingin hidup mewah, tapi juga mulai kehilangan minat pada nilai-nilai spiritual yang selama ini kuperjuangkan. Salah satu momen yang benar-benar membuatku tersentak adalah ketika aku mengajaknya untuk menghadiri pengajian rutin di masjid. Biasanya, ia akan ikut tanpa banyak protes, meskipun kadang-kadang ia hanya duduk diam di belakang tanpa benar-benar mendengarkan ceramah. Namun, kali ini, ia menolak dengan alasan yang sama sekali baru. "Aku capek, Ustadz," katanya suatu malam ketika aku bersiap-siap untuk pergi ke masjid. "Lagi pula, apa manfaatnya sih datang ke pengajian? Hidup kita tetap saja seperti ini." Aku terdiam sejenak, mencoba menahan emosiku. "Sari, pengajian bukan hanya soal mendapatkan manfaat langsung. Ini tentang mendekatkan diri kepada Allah, memperbaiki hati, dan memohon petunjuknya." Ia tertawa sinis, lalu berkata, "Mendekatkan diri kepada Allah? Bukankah kita sudah cukup dekat? Tapi lihatlah hasilnya, kita tetap hidup susah. Apakah Allah benar-benar mendengar doa kita?" Pernyataannya itu seperti pukulan telak bagi hatiku. Selama ini, aku selalu percaya bahwa kesulitan hidup adalah ujian dari Allah, dan melalui ujian itulah kita bisa menjadi lebih kuat. Tapi bagi Sari, kesulitan hidup hanyalah sebuah hambatan yang harus diatasi dengan cara apapun, termasuk meninggalkan prinsip-prinsip agama jika perlu. "Sari," kataku pelan, "hidup ini bukan hanya soal materi. Kita harus ingat bahwa ada kehidupan setelah dunia ini. Jika kita melupakan Allah demi kebahagiaan duniawi, apa yang akan terjadi nanti?" Ia menggeleng pelan. "Aku tidak tahu, Ustadz. Yang aku tahu, aku lelah hidup seperti ini. Aku ingin sesuatu yang lebih nyata." Aku tidak bisa menjawab. Kata-katanya membuatku merasa hampa. Aku tahu bahwa ia sedang berada di titik terendah dalam hidupnya, tapi aku juga tahu bahwa aku tidak bisa memaksanya untuk kembali ke jalan yang benar. Segala sesuatu harus berasal dari hatinya sendiri. Masalah mulai memuncak ketika aku mulai mendengar desas-desus tentang Sari dan seorang pria bernama Anton. Anton adalah seorang pengusaha kaya yang sering berkunjung ke Villa Mira. Ia dikenal sebagai sosok yang tampan, sukses, dan sangat dermawan. Banyak orang di desa mengenalnya karena ia sering memberikan sumbangan untuk acara-acara amal atau proyek pembangunan masjid. Awalnya, aku tidak curiga apa-apa. Aku bahkan sempat bertemu dengannya beberapa kali di acara penggalangan dana untuk masjid. Ia tampak ramah dan sangat religius, seringkali mengutip ayat-ayat Al-Quran dalam pidatonya. Namun, lama-kelamaan, aku mulai merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Suatu sore, saat aku sedang mengajar di madrasah, salah seorang muridku memberitahuku bahwa ia melihat Sari naik mobil Anton di pinggir desa. Awalnya, aku tidak terlalu mempermasalahkannya. Mungkin mereka hanya bertemu untuk urusan amal, begitu pikirku. Namun, ketika hal itu terjadi berulang kali, aku mulai merasa cemas. Malam itu, aku memutuskan untuk mengonfrontasi Sari. "Sari, apa hubunganmu dengan Anton?" tanyaku dengan nada yang berusaha tetap tenang. Ia tampak terkejut, lalu menjawab cepat, "Tidak ada apa-apa, Ustadz. Dia hanya teman biasa." "Hanya teman?" ulangku, mencoba menahan emosi. "Mengapa kamu sering pergi bersamanya? Apa yang kalian lakukan?" Ia terdiam sejenak, lalu berkata dengan nada defensif, "Kenapa kamu selalu curiga padaku?
Aku hanya ingin membantu dia dengan proyek-proyek amalnya. Lagi pula, apa salahnya berteman dengan orang kaya? Aku menghela napas panjang. Sari, aku tidak melarangmu berteman dengan siapapun. Tapi aku khawatir, ada sesuatu yang tidak benar di balik semua ini. Kamu berubah, sayang. Kamu tidak lagi seperti dulu. Ia menundukkan kepala, lalu berkata pelan, mungkin aku memang berubah, Ustadz. Aku hanya ingin merasakan sesuatu yang berbeda. Hidup ini terlalu monoton. Jawabannya membuat hatiku hancur. Aku tahu bahwa ia tidak lagi bahagia denganku, tapi aku tidak tahu bagaimana caranya memperbaiki hubungan kami. Aku mencintainya, tapi aku juga tidak bisa meninggalkan prinsip-prinsip yang kupercayai. Semakin hari, Sari semakin jarang berada di rumah. Ia sering pergi tanpa memberitahuku terlebih dahulu, dan ketika pulang, ia selalu membawa barang-barang baru, tas mahal, sepatu branded, bahkan perhiasan emas yang belum pernah kulihat sebelumnya. Ketika aku bertanya dari mana ia mendapatkan barang-barang itu, ia hanya menjawab singkat, hadiah dari teman. Aku tahu bahwa jawabannya tidak benar. Tapi aku tidak bisa membuktikan apapun. Aku mencoba untuk tetap tenang, berharap ini hanya fase sementara. Namun, dalam hatiku, aku merasa bahwa rumah tangga kami semakin rapuh. Suatu hari, aku memutuskan untuk mengikuti Sari secara diam-diam. Aku tidak ingin berprasangka buruk, tapi aku juga tidak bisa tinggal diam melihat perubahan drastis dalam dirinya. Aku mengikuti mobil Anton yang menjemputnya di pinggir desa. Mereka pergi ke sebuah restoran mewah di kota besar, tempat yang jauh dari jangkauan ekonomi kami. Dari kejauhan, aku melihat mereka tertawa dan bercanda layaknya sepasang kekasih. Anton memperlakukannya dengan sangat baik, menarik kursi untuknya, memesankan makanan paling mahal, bahkan memberikan hadiah-hadiah kecil yang membuat Sari tersenyum bahagia. Hatiku terasa seperti diremas-remas. Aku tidak tahu harus marah, sedih, atau putus asa. Sepanjang perjalanan pulang, aku terus memikirkan apa yang harus kulakukan. Haruskah aku mengonfrontasi Sari secara langsung? Ataukah aku harus mencoba memperbaiki hubungan kami dengan cara yang lebih halus? Aku tidak tahu jawabannya. Yang jelas, aku tidak bisa membiarkan rumah tangga kami hancur begitu saja. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk berbicara dari hati ke hati dengan Sari. Aku tidak ingin menuduhnya atau membuatnya merasa terpojok. Aku hanya ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi di dalam hatinya. Sari, kataku pelan saat kami duduk di ruang tamu, aku ingin kita bicara dengan jujur. Apa yang sebenarnya terjadi antara kamu dan Anton? Ia tampak terkejut, lalu menundukkan kepala. Aku tidak tahu harus bilang apa. Ustadz, dia baik padaku. Dia memberiku perhatian yang tidak pernah aku dapatkan darimu. Aku merasa seperti ditampar. Apa maksudmu? Apakah aku tidak pernah memperhatikanmu? Ia menggeleng pelan. Bukan begitu, Ustadz. Kamu memperhatikanku, tapi bukan dalam cara yang aku inginkan. Aku butuh seseorang yang bisa memberiku kebahagiaan duniawi, bukan hanya nasihat-nasihat tentang akhirat. Aku terdiam sejenak, mencoba mencerna perkataannya. Apakah kebahagiaan duniawi lebih penting daripada kebahagiaan akhirat? Ia menatapku dengan mata berkaca-kaca. Aku tidak tahu, Ustadz. Aku hanya ingin merasakan sesuatu yang berbeda. Aku lelah hidup seperti ini. Aku mencoba menenangkan hatiku sendiri. Aku tahu bahwa aku tidak bisa memaksanya untuk kembali kepadaku. Segala sesuatu harus berasal dari hatinya sendiri. Namun, aku juga tidak bisa menyerah begitu saja. Aku mencintainya, dan aku ingin memperjuangkan rumah tangga kami. Sari, kataku pelan, aku tidak bisa memberimu kekayaan seperti Anton. Tapi aku bisa memberimu cinta, kasih sayang, dan dukungan. Aku ingin kita melewati ini bersama-sama. Ia menangis terseduh-seduh, lalu berkata, aku tidak tahu lagi, Ustadz. Aku bingung. Di tengah-tengah kebingunganku, aku mulai mencari solusi. Aku mencoba berbicara dengan ayahku yang telah banyak berpengalaman dalam kehidupan rumah tangga. Aku juga mencari nasihat dari teman-teman sejawatku di masjid. Namun, setiap kali aku mendapatkan saran, aku merasa semakin bingung. Haruskah aku menyerah pada keinginannya demi kebahagiaannya?
Ataukah aku harus tetap teguh pada prinsipku meskipun itu berarti kehilangan cintanya? Sementara itu, Sari semakin terjerat dalam dunia yang jauh dari nilai-nilai yang kubawa. Ia mulai berkenalan dengan orang-orang baru, termasuk Anton, seorang pengusaha kaya yang sering datang ke Villa Mira. Hubungan mereka tampak semakin dekat, dan aku mulai merasakan ada bahaya yang mengintai di balik senyum manisnya. Akankah aku bisa menyelamatkan rumah tanggaku? Ataukah ini adalah akhir dari perjalanan cinta kami? Hari-hari berikutnya adalah masa-masa yang paling sulit dalam hidupku. Aku merasa seperti berada di ujung jurang, mencoba menahan beban yang semakin berat namun tak tahu bagaimana cara meletakkannya. Sari tidak lagi menjadi wanita yang dulu aku kenal, wanita yang sederhana, lembut, dan selalu mendukungku dalam setiap langkah. Kini, ia tampak begitu jauh dari dunia kami, tenggelam dalam kehidupan baru yang dipenuhi kemewahan, perhatian, dan janji-janji palsu. Setiap kali aku mencoba berbicara dengannya, ia hanya memberikan jawaban singkat atau menghindar dengan alasan sibuk. Ada dinding yang terbangun di antara kami, sebuah pemisah yang tak bisa kubongkar meskipun aku sudah mencoba segala cara. Aku mulai menyadari bahwa mungkin inilah saatnya untuk mengambil keputusan besar, meskipun hatiku belum siap untuk itu. Suatu malam, ketika bulan bersinar redup di langit, aku memutuskan untuk pulang lebih awal dari masjid karena merasa khawatir tentang Sari. Beberapa hari terakhir, ia sering meninggalkan rumah tanpa memberitahuku, bahkan tidak ada pesan singkat atau telepon. Aku mencoba untuk tetap tenang, tapi rasa cemas terus menggerogoti hatiku. Ketika aku membuka pintu rumah, suasana terasa begitu sunyi. Lampu ruang tamu mati, hanya ada sedikit cahaya dari lampu dapur yang masih menyala. Aku memanggil nama Sari pelan-pelan, tapi tidak ada jawaban. Hatiku mulai berdebar-debar. Aku melangkah menuju kamar tidur, berharap menemukannya di sana. Namun, apa yang kulihat membuatku terdiam. Di atas meja rias, ada sebuah amplop putih dengan tulisan tanganku sendiri. Aku mengenali tulisan itu. Amplop tersebut adalah surat yang pernah kutulis untuk Sari beberapa hari lalu, ketika aku mencoba menjelaskan perasaanku tentang hubungan kami. Tapi yang lebih mengejutkan adalah isi amplop itu kini kosong, digantikan oleh secari kertas lain yang ditulis dengan tangan Sari. Dengan tangan gemetar, aku membaca isi surat itu. Ustadz Ahmad, aku minta maaf jika harus meninggalkanmu dengan cara ini. Aku tahu kamu mencintaiku, dan aku juga mencintaimu, tapi cinta saja tidak cukup. Aku butuh lebih dari sekadar kesederhanaan. Aku ingin hidup yang lebih nyaman, lebih berkilau, lebih seperti yang selama ini kuinginkan. Anton telah menawarkan aku kehidupan yang selalu kumimpikan. Dia bisa memberiku semua hal yang tidak pernah bisa kamu berikan. Aku tahu ini salah, tapi aku tidak bisa menahan diri. Maafkan aku, Sari. Surat itu seperti pedang yang menusuk langsung ke jantungku. Setiap kata yang tertulis di sana adalah pengkhianatan yang tidak pernah kubayangkan akan terjadi. Aku merasa hancur, dikhianati oleh orang yang paling kucintai. Tapi yang lebih menyakitkan adalah fakta bahwa ia meninggalkanku bukan karena kebencian, melainkan karena ambisi dan obsesinya terhadap dunia yang menurutnya lebih baik. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Pikiranku dipenuhi oleh pertanyaan-pertanyaan yang tak ada habisnya. Apakah aku gagal sebagai suami? Apakah aku terlalu keras padanya? Ataukah ini semua adalah takdir yang harus kuterima? Aku mencoba mencari kedamaian di dalam doa, tapi hatiku terasa begitu kosong. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa bahwa Allah seolah menjauh dariku. Aku tahu ini hanya perasaan, tapi rasanya begitu nyata. Aku mulai bertanya-tanya apakah aku salah memilih jalan hidupku. Apakah aku salah menempatkan nilai-nilai spiritual di atas materi? Apakah aku terlalu idealis sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan Sari? Di tengah malam yang sunyi, aku duduk di depan musala kecil di halaman rumah. Aku membaca ayat-ayat Al-Quran dengan suara lirih, berharap menemukan jawaban atas semua kebingunganku. Namun, yang kurasakan hanyalah kehampaan yang mendalam. Ya Allah, bisikku dalam doa, aku tidak tahu apa yang harus kulakukan. Hamba MU ini lemah, ya Rab. Berikanlah petunjuk MU agar aku bisa melewati ujian ini. Beberapa hari setelah kepergian Sari, kabar tentang hubungan kami mulai menyebar ke seluruh desa.
Warga desa yang biasanya ramah kini mulai membicarakanku dengan nada iba atau bahkan sinis. Ada yang menyebut bahwa aku gagal memenuhi kebutuhan istriku, ada yang berkomentar bahwa aku terlalu keras mengajarkan agama sehingga membuatnya merasa terkekang, dan ada pula yang menganggap bahwa ini semua adalah akibat dari kemiskinan yang tidak bisa aku atasi. Ahmad, mungkin kalau kamu lebih kaya, istrimu tidak akan pergi, kata Pak Karman suatu hari ketika kami bertemu di masjid. Aku tersenyum tipis, mencoba menenangkan hatiku. Pak Karman, aku tahu niat baik Bapak. Tapi aku percaya bahwa harta bukan satu-satunya faktor dalam sebuah hubungan. Mungkin ini adalah ujian dari Allah. Ia mengangguk, tapi aku bisa melihat ada keraguan di matanya. Aku tahu bahwa banyak orang di desa mulai mempertanyakan kemampuanku sebagai seorang ustadz. Bagaimana mungkin seorang guru agama tidak bisa menyelamatkan rumah tangganya sendiri? Beberapa minggu setelah kepergian Sari, aku mendapatkan kabar bahwa ia tinggal di sebuah apartemen mewah di kota bersama Anton. Awalnya, aku mencoba untuk tidak terlalu memikirkannya. Aku yakin bahwa ia akan sadar pada waktunya bahwa kebahagiaan sejati tidak bisa dibeli dengan uang. Namun, lama-kelamaan, rasa penasaranku semakin besar. Suatu sore, aku memutuskan untuk pergi ke kota. Aku tidak tahu apa yang ingin kulakukan, tapi aku merasa bahwa aku perlu melihatnya sekali lagi, untuk memastikan bahwa ia benar-benar bahagia. Ketika aku sampai di apartemen tempat ia tinggal, aku melihatnya keluar bersama Anton. Ia tampak sangat berbeda dari wanita yang dulu aku nikahi. Ia mengenakan gaun mahal, tas branded, dan wajahnya dipenuhi makeup tebal. Anton berjalan di sisinya, memegang tangannya dengan mesra. Mereka tampak seperti pasangan yang sempurna, sempurna dalam pandangan dunia. Aku berdiri di balik pohon, mencoba menyembunyikan diri. Hatiku terasa sakit melihatnya, tapi aku tidak bisa berbuat apa-apa. Aku hanya bisa menatap mereka dari jauh, berharap bahwa ia sadar bahwa kebahagiaan yang ia cari tidak ada di sana. Namun, sesaat sebelum mereka masuk ke mobil mewah Anton, Sari tiba-tiba menoleh ke arahku. Matanya bertemu dengan mataku, dan aku bisa melihat ada rasa bersalah di dalamnya. Tapi hanya sekejap. Ia segera memalingkan wajahnya dan masuk ke dalam mobil, meninggalkanku sendirian di sana. Sepanjang perjalanan pulang, aku terus memikirkan apa yang baru saja kulihat. Apakah Sari benar-benar bahagia? Ataukah ia hanya berpura-pura untuk menutupi rasa bersalahnya? Aku tidak tahu jawabannya. Yang jelas, aku merasa bahwa aku telah kehilangan dia untuk selamanya. Malam itu, aku duduk di depan musala lagi, membaca Al-Quran sambil merenungkan arti kehidupan. Aku mulai menyadari bahwa mungkin inilah ujian terbesar dalam hidupku, ujian yang menguji keyakinanku, kesabaranku, dan komitmennya pada prinsip-prinsip yang kupercayai. Aku tidak bisa menyalahkan Sari, gumamku dalam hati. Dia memiliki pilihan sendiri. Tapi aku juga tidak bisa menyerah pada keyakinanku. Aku harus tetap teguh, meskipun hatiku hancur. Beberapa hari kemudian, aku memutuskan untuk kembali melanjutkan aktivitas rutinku. Aku mengajar anak-anak di madrasah, memberikan ceramah di masjid, dan membantu warga desa yang membutuhkan bimbingan rohani. Aku tahu bahwa hidup harus terus berjalan, meskipun hatiku terasa kosong. Namun, ada satu hal yang berubah dalam diriku. Aku tidak lagi hanya fokus pada nasihat-nasihat umum tentang kesabaran dan syukur. Aku mulai berbagi pengalaman pribadiku, tentang bagaimana aku berusaha mempertahankan rumah tangga kami, tentang kegagalanku, dan tentang pelajaran yang kudapatkan dari semua itu. Saudara-saudaraku, kataku suatu malam di hadapan jamaah, kadang-kadang kita diuji dengan hal-hal yang tidak pernah kita bayangkan. Ujian itu bisa datang dalam bentuk kehilangan, pengkhianatan, atau bahkan kegagalan. Tapi ingatlah, ujian adalah cara Allah mendekatkan kita kepadanya. Jangan pernah menyerah pada prinsip-prinsip yang kita yakini, meskipun dunia mencoba menarik kita ke arah yang salah. Jamaah terdiam mendengarkan ceramahku. Ada yang meneteskan air mata, ada yang mengangguk-angguk, dan ada yang hanya diam memikirkan kata-kataku. Aku tahu bahwa aku tidak sendirian dalam menghadapi ujian ini. Ada banyak orang di luar sana yang juga sedang berjuang melawan godaan dunia. Waktu terus berjalan, membawa serta angin perubahan yang tak terduga. Aku, Ustadz Ahmad,
Telah melewati bulan-bulan penuh ujian setelah kepergian Sari. Setiap hari adalah perjuangan, antara mencoba melupakan luka hati dan tetap teguh pada prinsip-prinsip yang kuyakini. Meskipun aku mencoba untuk fokus pada tugas-tugasku sebagai seorang ustadz, bayang-bayang Sari masih sering menghantuiku. Namun, hidup ini seperti roda yang terus berputar. Kadang-kadang kita berada di bawah, kadang-kadang kita mulai naik ke atas. Dan bagi orang-orang yang percaya, Allah selalu memberikan hikmah di balik setiap cobaan. Beberapa bulan setelah kepergiannya, kabar tentang Sari mulai tersebar di desa. Awalnya, aku tidak ingin mendengarnya. Aku mencoba melupakan masa lalu dan fokus pada jalan hidupku sendiri. Namun, ketika cerita-cerita itu semakin banyak, aku tidak bisa lagi menghindarinya. Suatu sore, Bu Rina, salah satu tetangga dekat kami, datang ke rumah dengan wajah murung. "Ustadz Ahmad," katanya pelan, "aku hanya ingin memberitahumu sesuatu. Mungkin ini penting." Aku mengangguk, mempersilakan ia duduk. "Ada apa, Bu Rina?" Ia menundukkan kepala sejenak, lalu berkata, "Aku baru saja bertemu Sari di kota. Dia sudah tidak bahagia lagi dengan Anton." Hatiku langsung berdebar-debar. "Apa maksudmu?" Bu Rina menghela napas panjang. Menurut ceritanya, Anton ternyata bukan orang baik seperti yang semua orang kira. Dia hanya memanfaatkan Sari untuk kepentingannya sendiri. Sekarang, hubungan mereka retak, dan Sari merasa sangat menyesal karena meninggalkanmu. Aku terdiam sejenak, mencoba mencerna kata-katanya. Aku tidak tahu harus merasa kasihan atau marah. Yang pasti, aku tidak pernah berharap Sari mengalami hal buruk, meskipun ia telah meninggalkanku. "Terima kasih sudah memberitahuku, Bu Rina," kataku akhirnya. "Tapi aku tidak tahu apa yang bisa kulakukan sekarang." Bu Rina tersenyum lembut. "Mungkin kamu bisa memaafkannya. Aku tahu ini sulit, tapi mungkin ini adalah kesempatan bagimu untuk menyelamatkan dia." Beberapa hari kemudian, Sari datang ke masjid tempat aku biasa mengajar. Ia tampak begitu berbeda dari wanita yang pernah meninggalkanku beberapa bulan lalu. Wajahnya pucat, matanya sayu, dan gaun mahal yang dulu ia kenakan kini digantikan oleh pakaian sederhana. Ia berdiri di pintu masjid, ragu-ragu untuk masuk.